Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena Engkau dan firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 6 Juni 2023 tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mendengar dan melakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kokohnya sebuah bangunan sangat bergantung pada kualitas pondasinya. Jika kita menanam pondasi semakin dalam, maka bangunan di atasnya akan kokoh. Apalagi jika kita menggunakan batu bermutu baik, itu akan menambah kukuh gedung di atasnya. Pada akhirnya, dari pengajarannya, Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat serius. Dia menekankan dua hal yang penting, yaitu mendengar dan melakukan. Siapa yang mendengar tetapi tidak melakukan firman-Nya, digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar, yang jika banjir datang dan melanda rumah tersebut, akan hebatlah kerusakannya. Tetapi berbeda dengan yang mendengar dan melakukan firman-Nya, maka orang itu adalah seorang bijaksana yang digambarkan dengan orang yang mendirikan rumahnya dengan kualitas pondasi dan batu yang baik. Jadi ketika hujan, banjir, dan badai menerpa, rumah itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini penuh dengan pergumulan dan perjuangan yang mungkin saja bagi sebagian orang mendatangkan kesusahan dan penderitaan, dan mungkin saja bagi sebagian orang dari kita ada yang meneteskan air mata karena pergumulan dan persoalan hidup yang terjadi. Jika kita berdiri di atas pondasi kehidupan yang rapuh, di mana kita hanya mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak sampai ke tahap melakukan firman tersebut, dipastikan kita akan mengalami keputusasaan, kekecewaan, dan bisa saja kita jatuh ke dalam dosa. Namun orang yang membangun kehidupannya di atas dasar yang kuat, yaitu orang tersebut mendengar dan melakukan firman Tuhan, orang tersebut akan dikaruniakan Tuhan ketekunan, ketabahan, tahan uji, dan pengharapan bahwa di dalam dan bersama Tuhan semua pergumulan hidup dapat dilalui, yang pada akhirnya akan menjadi seorang pemenang. Roma pasal 5 ayat 3-5 mengatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memang harus wajib membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah cara bagi kita mengenal Allah sekaligus mengetahui kehendak-Nya bagi kita. Kita harus membuat firman-Nya jadi nyata, terlihat, didengar, dan dirasakan setiap orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita harus menghidupi firman itu dalam setiap bidang hidup keseharian kita. Hanya dengan cara itu, maka kita memuliakan Allah, bukan lagi hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi nyata. Hanya dengan
mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan dikuatkan menghadapi setiap cobaan dan ujian yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Aksi nyata yang setia kepadanya dan juga mengasihi sesama kita manusia. Mendengar dan melakukan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 206 ayat 3, nadi sondoa Tuhaku. Dang adong pangi doaku, dukon asini roham, nadi lehon ho Tuhaku, tuna unduk di hatam, rohami matu rohaku, sai pasau ton mahatam. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dan menunjukkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ialah Bapa, kami anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami dikuatkan dengan firman Tuhan yang telah kami dengar. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kehidupan kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.